Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita informasikan, alhamdulillah jamaah haji Kota Solok yang berangkat tanggal 8 dari Padang sudah selamat sampai di Madinah, sudah melaksanakan sholat fardu berjamaah setiap waktu di Madinah. Alhamdulillah tempat tinggalnya keluar hotel langsung pagar Masjidil Nabawi. Nah, di sana dekat sekali Sofwat Al-Madinah Hotel. Mudah-mudahan beliau-beliau itu juga selalu diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini Bapak dan Ibu, pengajian kita surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini salah satu ayat dalam Al-Quran. Allah bertanya, kemudian Allah langsung jawab. Kenapa begitu? Biasanya Bapak dan Ibu, kalau ada dalam Al-Quran, Allah bertanya, Allah lah menjawab. Itu menandakan sesuatu itu sangat penting. Sama jauh ayat sajadah bacakan tadi, ada Tuhan bertanya, langsung dijawab. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, kata Allah. Samakah orang yang beriman dengan orang fasik? Allah langsung jawab, la yastawun, tak sama. Kalau orang beriman masuk surga, orang fasik masuk neraka. Dalam ayat ini juga Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Allah jawab, orang yang mendustakan agama itu Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Pertama, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menghardi anak yatim. Salah satu penyebab kenapa ayat ini turun, dulu Abu Sufyan dia tetap tiap minggu Nabi untuk di daging kau dibagi. Pada suatu kali datang anak kecil, anak yatim, minta lagi ya. Oh diberanginya, angkete satu loh, taganin. Singgonya nak jadi dapat daging, hatinya ibu nyobai, dia itu anak yatim. Nah turun ayat itu. Jadi siapa yang menghardi anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, itu pendusta agama. Kalau dicap sebagai pendusta agama apa dan ibu, boleh-boleh kecil Allah awak hendak ramah agama sendiri awak dustakan. Nah, jadi makanya anak yatim tidak boleh disia-siakan. Dan itulah sebabnya apa dan ibu, dalam asnaf yang 8 orang yang berhak menerima zakat tidak ada anak yatim. Bang Kondado, tidak boleh anak yatim dia zakat. Anak yatim itu dihidupi bukan dengan zakat, tapi dibiayai hidupnya oleh orang muslimin muslimat yang ada waktu itu. Di luar pitih zakat. Tentu biaya anak awak. Cuma entengnya kalau anak awak, ya awak seorang. Apa jamak nambah. Anak yatim banyak. Ada anak yatim sani awak tanggung jawab sadoi. Kalau ada anak yatim terlantar, tak makan, kau besok sadoi. Kalau ada anak yatim tak sekolah, akhirnya jadi gelandang, kau besok sadoi. Jadi makanya anak yatim itu perlu diselamatkan, dibantu, makannya, pakaiannya, jika perlu jo sekolahnya dibantu. Kadang-kadang banyak apa dan ibu, nah yatim muta pintar-pintar, dia makan di sekolahnya. Itu menjawab. Ya mungkin ini apa dan ibu, sekolahnya mobil, kalau ada anak yatim suruh itu. Ambo memang tidak berpikir untuk biayanya, tapi mau carian. Jadi ini, anak yatim orang miskin entah. MI-nya ada, tiga SD, SMP-nya ada, tiga SMP. Mau nginap di situ boleh, boarding schoolnya pesantren. Tak sanggup biaya dicariin fee. Carian banyak orang mau membantu menolong. Nah, itu memang kewajiban Allah. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya tak boleh disia-siakan. Kalau Nabi bersebuah anak yatim, diberi kepada sanang hati anak-anak, diberi kepada. Wah, kadang-kadang lain nyuri kawan dari bawah nyuri ke teh tu tapi anak-anak. Nabi dari atas nyuri elok bawah. Awak ku buri ke teh menangi anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, pendusta agama itu apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggan memberi makan orang miskin, tak menyuruh orang lain memberi makan orang miskin. Bapak dan Ibu, sedekah yang paling tinggi nilainya itu bagi makan orang. Tak makin piti macam-macam Bapak dan Ibu. Yang paling tinggi nilainya itu bagi makan orang, dia mau sepotong roti. Terutama orang yang butuh makanan. Bagi minum orang yang butuh minuman dia itu mengkok air sagale untuk berbuka orang puasa tak tanggung orang pahala. Orang sedang lapar, orang sedang haus. Banyak dalam hadis Nabi yang temui. Itu hadis Nabi yang lain. Salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Dakwah na rindu, surga rindu kawan. Salah satu wa mut'imil ji'an. Orang Nabi yang makan, orang butuh makanan. Jadi tidak sekedar bantu, orang butuh bantuan, makin makan, orang butuh makan.
Jadi makanya Bapak Ibu yang paling luar biasa itu pada bagi makan kamu tuh makanan orang miskin. Nah, kalau orang miskin bisa dalam asnaf yang 8, orang yang berhak menerima zakat bisa. Bayar zakat orang miskin tidak salah. Inilah orang miskin. Jadi makanya Bapak dan Ibu dan Ramadan lalu petang itu kuno itu. Aku Ramadan itu tidak sekedar cari pahala. Kalau cari pahala banyak bisa pahala. Ada zikir, baca Al-Quran, banyak pahala. Tapi kenapa harus menahan lapar? Untuk menyadarkan awak Rasul di dunia kau banyak orang lapar. Awak tidak makan siang kau bekosan jo tapi buku. Ada orang tidak makan kini besok belum tentu makan. Orang tak makan kini 3 hari ini belum tentu makan. Seminggu ini belum tentu makan. Di dunia kok banyak orang mati tidak makan. Ya. Mati tidak makan. Jangan menelantarkan orang tak mau membantu orang miskin apa dan ibu. Kucing saya tak makan, tak dege makan di rumah awak, di guru hanya tidak dege makan, dan sampainya mati besok neraka saja. Jadi makanya beri makan orang miskin. Suruh orang lain beri makan orang miskin. Orang miskin itu diciptakan oleh Allah jalan lewat untuk ubi baik. Jalan untuk masuk surga. Itu gimana? Karena asalnya Allah berkuasa mah. Nyekayun seorang ke satu itu selesai kan? Bi, masalah. Bang kok adanya? Itu awak untuk orang lagi Tuhan rezeki berlebih. Nah, itu pahala. Gitu. Sudah tahu orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salat, celaka orang salat. Neraka uil untuk orang yang salat. Kalau ini lalai dalam salat. Lalainya bah, bisa lalainya sampai-sampai aja tinggal. Cahaya saya sembahyang. Bila tekanan sembahyang, kesana repose, sibuk pun tak sembahyang. Banyak apa adanya. Orang yang sembahyang bila sempat saya. Sempat tak sembahyang. Mengapa kayak itu? Pegawai ada tu kayak itu. Boleh dirazia sekali. Ketika orang sedang Jumat, razia gantu-gantu. Ada orang laki-laki main game ni gantu dan orang Jumat. Bayang tak? Apa dia sembahyang tu? Apa dia? Lewat jalan kaum saji asyik lewat dalam jalan estate. Tagak rukuk sujud lama lewat Rasulullah je kaum muslimat silaturahmi. Nyaman. Kita kaki ni ke apa tadi? Sembahyang subuh. Apa dia? Sangat nyaman sembahyang subuh kaum saji gua. Ko ala kakarajo awak sudah ikut nak terlambat awak. Terlambat. Ambo ketika di sini yang karajo apa tadi? Ambo tetap jago jangan lambat. Langsung mandi, lah segar wak. Kau kamu baca buku, kau baca Quran sebentar dulu. Ada orang sampai sini. Sudah sembahyang baca ceramah lah. Dah ceramah pulang. Orang kira ke sini, anda terlambat itu je. Kenapa waktu kita itu ialah rancak nyatur ya Allah. Habis itu jawab, kau nak menggalih awak. Jago subuh. Aku sudah subuh, man jam berapa kau pergi? Jam berapa kadai kau buka? Kau enggak? Kau mengalih kadai buka jam 9, kadai buka jam 10. Aku jarang gaya-gaya wak. Kalau lambat jago, hanya dulu di ayam. Dicontoh makan sakit ayam. Ayam subuhnya dah jago. Jadi salah ayam. Boy awaknya jago di ayam subuh lah. Jangan sampai lah berkuku. 4:30 nya lebih kuat, ndak aja gua, hanya sudah ada sakit awak dari ayam. Itu kecil orang gaya-gaya. Sekali. Jadi makanya Bapak dan Ibu jangan lalaikan sholat. Baik dari segi waktu, baik itu je yang lain-lain ndak boleh lalai sholat Bapak dan Ibu. Lalai dari segi tata cara bacaan. Apa maksudnya? Yoba-yobana sembahyang. Jangan asal-asalan sembahyang. Jangan cahaya sembahyang. Kalau dalam Al-Quran kecil Allah, orang munafik itu sembahyang, asalnya sembahyang saya, cahaya saya sembahyang. Ya.
tidak serius sembahyang. Jadi makanya Bapak dan Ibu, jangan awak dianggap oleh Allah termasuk orang yang termasuk hati. Hati jangan dipedelalai. Kondisikan hati kau. Memang tidak 100% awak tidak bisa kusuk ada Ustaz, tidak lah. Pihak berusaha semaksimal mungkin. Hati awak kau ya batu-batu. Sesuai dengan awak ucapkan dalam sholat. Jadi makanya memang serancak-rancak sholat kau kalau awak tahu hati bacaan. Jadi hati kau dia kerja. Kita muncul awak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita hati segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Kita hati yang pengasih lagi maha penyayang. Jadi hati kau ada kerja. Kalau hati tidak diagih kerajonya lain. Coba hati kan tidak diagih kerajo sedang sebenarnya kerajonya lain. Sekali mengadu anak buah kamu, buat proposal kegiatan dia itu segera ya, deh Pak. Sehari tanya, alah deh Pak. Habis itu tiba aja, alah selesai Pak. Itu ambo nenda habis pikir Pak. Dan duduk ambo mana pemikiran Pak Allah motif proposal. Tidak mau tak pikir mau Pak. Tapi ketika sedang sembahyang sampai rakaat sudah proposal dia. Takkan adanya aku sekian. Sudah tunggu ketik selesai kali ini. Dia karena hati kau nak jaga karajo Pak. Karajo dunia. Selesai dalam sembahyang sama je ibu. Wah masak cari korek api. Ndak sokok dah. Hari kelas dah sembahyang masak kau. Baru saya Allahu Akbar Allah. Dah tak perlu lemari gitu aja. Dia tahu dia setan sekali korek api kita kalau lamari kan. Kalau sembahyang luhu di kampung Allah maghrib Allah jawi dalam masuk dalam karena jawi tadi nak kena ya. Jadi kalau hati kau tak diisi dari setan sampai. Pokoknya diisi lagi yang kerajo. Jadi jangan jangan lalai waktu, jangan lalai tata cara, jangan lalai bacaan, jangan lalai hati dalam sholat. Kalau lalai, kita dianggap celaka. Ada orang mengartikan fawail itu celaka. Ada mengartikan narakubil. Menjalih saja tidak baik. Tidak baik. Kemudian apa lagi yang termasuk orang mendustakan agama? Allazina hum yura'un. Ria dalam beramal. Apa maksudnya ria di masa Nabi nanti kayak itu ya pada itu. Ada yang sembahyang. Kok kalau ada kayak orang rami saya jadi sembahyang. Itu dua seorang acaya sembahyang. Kalau mereka tahu orang, mereka dipuji orang, mereka disanjung orang, rajin. Kamu saji nanya kecian ransia. Masyarakat nanya kecian orang pemurah. Pai naik haji nak nyembon Pak Haji Bu aja ada orang. Lalu lihat dimakan lupa orang nyembon haji kena berang orang ko. Dibolehkan tu atau itu pulau selama kau anda haji namo Afrizal. Lalu lihat dimakan nyubi aja Afrizal dan nak buat. Kalau betul sudah kau. Allah Pak. Celah personal. Allah kalau preso kan ada salah. Lai tahu. Rasa Pak pulang haji petang lai tahu. Kalau ya Pak, tu bapak, tu banda buat hal. Hendak dibuat hal, berang lah Pak. Lupa nak buat hal. Namanya orang kau hendak Pak Haji dipanggil orang aketek lah ti. Indonesia kau orang nak buat tak itu ni kau. Madu Haji Muhammad. Haji Abu Bakar Siddiq mana? Haji lah Abu Bakar Siddiq dulunya. Haji Muhammad Haji lah mana? Ada Haji Muhammad. Haji Utsman bin Affan, Haji Umar bin Khattab, Haji Ali bin Abi Thalib. Nah, dua Haji Aisyah ke? Tiba di Indonesia lah lelaki saya. Haji. Timur orang haji tak tahu ada hati. Kalau 3 kali haji harusnya sampai lah hari depan namun. Afrizal. Orang ada hati.
Kalau kata kaitunya bang, kok ibadah lain tak? Beda haji ko yang lain. Bahkan haji ko rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kedua bahkan tak. Salat. Buelo es pengkanamu. Es afrizal. Salat afrizal. Puasa P pengkanamunya. P afrizal. Puasa afrizal. Kalau zakatnya gila Z. Kan kok haji Z. Jadi terserah lah pada niku. Pokoknya memenuhi panggilan Allah yang haji. Jadi mau tak mau itu tidak urusan ini. Tak urusan apa. Tu apa galak haji? Kau masuk neraka, esok galak haji, mbon haji orang tahu no. Jadi asal ibadah lakukan, tidak ada lain dari mengharap keridhaan Allah. Kalau ada orang tasawuf apa adanya, marok pahalo beribadah, alun ikhlas yang terbaik sih. Oh ibadah untuk dapat pahalo. Oh ibadah untuk masuk surga alun itu. Ada orang tasawuf. Itu bang menurutnya beribadah pun niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tak peduli dia surga neraka pada pokok Allah ridho hadi nasi. Kalau Allah ridho, Allah ni kan mungkin kan masuk neraka neraka. Tidak tu itu Allah kalau Allah ridho hadi nanti cari keridhaan Allah. Tak peduli mau surga neraka tu kau azab itu niatnya pokok Allah ridho kamu. Terkait itu. Jadi makanya apa dan ibu niat perlu. Allazina hum yura'un. Orang-orang ria jangan itu pada kecil Nabi nanti di akhirat. 3 golongan yang dipanggil oleh Allah pertama. Kecil awal untuk masuk surga ketiga. Semua orang elok-elok, orang amalnya luar biasa. Pertama qari dan santi yang baca Quran. Yang kedua dermawan suku berimpak bersedekah. Yang ketiga mati dalam perang. Pertama di oleh Allah. Panggil qari ke Allah sini. Saya sudah turunkan Al-Quran kepadamu. Apa yang kamu perbuat terhadap Al-Quran itu? Menjawab dan ya Allah, ambolah mempelajarinya siang hari, lama membacanya di malam hari, lama amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiba diundang. Yang niatnya tidak ikhlas langsungnya jawab ya Allah, dusta kamu. Satu lo Jibril, iya dusta kamu kecil Jibril. Saya tahu kata Allah, kamu rajin baca Al-Quran, tapi sayang niatmu bukan karena aku kecil Allah, tidak aku terima. Tamat kalau Al-Quran baca 3 kali sebulan. Kalau niat tidak karena Allah. Dipanggillah dermawan, saya sudah turunkan harta kepadamu. Apa yang kamu perbuat terhadap harta itu? Oh, ambolah berzakat ya Allah, ambo bantu anak yatim, fakir miskin, sedekah. Jika orang yang niat, tidak tulus niatnya, ya Allah dusta kamu. Jibril satu Allah, iya dusta kamu. Saya tahu kata Allah kamu suka berinfak, berwakaf, bersedekah. Tapi sayang niatmu bukan karena aku, tidak aku terima. Panggilan mati dalam perang. Kenapa anda terbunuh dalam perang? Hamba menegakkan agama engkau ya Allah. Ibu din nanda ikhlas niatnya dusta kamu ya Allah. Satu lagi Jibril, iya dusta kamu. Saya tahu kamu mati dalam perang, tapi niat engkau tidak karena Allah. Supaya naknya lagi enggaklah ada orang pahlawan, tidak ada cerita, tidak saya terima. Akhirnya kecek Nabi walaupun karajunya elok nanti gua qari dan mawan mati dalam barang. Kalau niatnya tidak ikhlas, dia pertama masuk neraka. Karaju lagi pinian tak betul. Pertama masuk neraka. Jadi dia badan ibu sekecil apapun ibadah, biarlah ketek tapi ikhlas. Nilainya tinggi daripada banyak tak ikhlas. Nah, gitu. Baik kelas tu Ustaz, dia tak dibaca-baca oleh sudah dia agen tak dibaca-baca oleh. Tak disabut-sabut dah, nyebalai orang boleh elok, tak boleh elok, orang nanti agen, kau tu nak peduli dia. Tak tekan kanak dia walau tu dia orang terima, tu dia orang tu dia bantu, ada itu dah. Semua juga air. Kayaknya tadi tu air di WC yang tadi.
Tahu ayat itu dia kanak-kanak dia boleh. Rumah kanan dia tinggal lo ayat dia masa jistet dia tu baca itu. Dia kanak-kanak dia itu tidak tantu lo atau orang-orang kali tinggal ayat itu. Tidak kenal lah pak. Situ yang ikhlas tu. Sudah dibuat, sudah diajar. Nah boleh, itu pengenawa itu lihat. Tapi kalau di kana aja tari, dibaca aja tari. Yurahu. Sudah itu yang terakhir kata Allah, siapa pendusta agama itu? Wa yamna'unal ma'un. Orang yang enggan membantu dengan barang berguna. Jadi kok menolong ia nampak guna. Ibu-ibu ke tetangga umpamanya, kalau nak magi orang sabalahnya idenya biasa-biasa saya awak ambil sambal teraga nak magi sambal baru masak tu ambil enggak secipir ketek entang ke soalan. Jangan ketika hendak tak makan dewa jo anak-anak lah mulai basi-basi seketek baru dia entang ke sebelah hendak laku tu tu. Mulai kau basi baru dah entang ke sebelah hendak kalian makan lagi. Tak terkait itu tu. Masaknya ambil step. Kau bagi yang terbaik guys. Allah ni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap sebuah kebaikan kalau nanti gini tidak yang kita sukai, tidak yang kita cintai, tidak yang kita sayang. Pakaian tak ada pakaian bekas awak dengan orang, tapi masih layak, masih bisa dipakai. Nak cabai-cabai, nak kebunuh, lalu tujuh, lalu perlunya tumbuh, baru dia kena pakai nak dulu. Tapi masih bisa dipakai, masih rancang. Tak masalah. Jadi apa maksudnya? Pendusta agama enggan menolong dengan barang yang berguna. Mana pembunuhnya dah atau ia biarlah. Apalagi ia sedang pembunuh di awal. Nah, itu maksudnya masih bisa dimanfaatkan. Jadi bapak dan ibu, kau perlu menjadi renungan surah Al-Ma'un memang sangat menentukan kehidupan awak. Jangan awak sampai termasuk orang yang dianggap Allah pendusta agama. Kalau pendusta agama berarti awak ya nggak bisa dikecilkan buat dari kamu. Agama sendiri tuan. Jadi kau bisa bapak ibu saya lihat surah Al-Ma'un. Surahnya kan banyak bapak ibu yang apa? Saya lihat terjemahnya. Nah, jadi situ tahukah kamu siapa orang yang mendusta agama? Menyanyiakan anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, lalai dalam sholat, ria dalam beramal, enggan menolong dengan barang-barang yang masih berguna, yang masih bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa mengamalkan, kita bisa terhindar dari pendusta agama. Itulah pengajian kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.